Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sontak semua pandangan tertuju pada seorang ibu-ibu yang memakai daster lengan panjang gambar Hello Kitty. Ibu-ibu pemilik warteg yang baru saja didatangi oleh Nathan tadi berubah melerai mereka. Dia bukan orang jahat. Datang ke sini mau cari kos-kosan Bu Ibu, Pak Bapak. Ucap ibu itu membuat kesaksian. Dari kejauhan ia melihat pengunjung di wartegnya tiba-tiba diserang oleh warga. Saya lihat sendiri, bapak ini tadi mau menolong anak tadi ngambil mainannya. Sambung wanita itu, satu persatu tangan mereka dilepaskan, membiarkan tubuh Nathan teronggok di aspal. Kalian ini kebiasaan memang, kalau ada ribut-ribut nggak dicari kebenarannya dulu. Pada main hakim sendiri. Si ibu tadi membantu Nathan untuk berdiri. Coba lihat, ulah kalian. Wajah Nathan sudah memar, kebiruan. Tubuhnya juga kotor, penuh debu. Tak ada satupun dari pelaku meminta maaf, dan justru satu persatu meninggalkan mereka. Ayo pak, saya bantu jalan. Kayaknya harus diobati dulu deh lukanya. Saya bawa ke warung ya, buat diobati. Ujar ibu tadi tak tega melihat keadaannya. Nathan hanya menurut, kemana ibu itu membawanya pergi. Ini diminum dulu, pak. Diambilkan segelas air putih, kemudian diberikannya pada Nathan. Kok mereka tega sekali sih sama bapak? Sambil membantu membersihkan beberapa luka di bagian siku dan lututnya. Mungkin penampilan saya seperti orang jahat. Buk. Sahutnya sedikit pun tak menyalahkan para warga tadi. Wajahnya yang dipenuhi bulu-bulu lebat mengundang curiga orang yang memandangnya. Emang bapak dari mana? Tanya si ibu tadi, merasa asing dengannya. Bukan asli warga sini ya? Nathan menceritakan tentang dirinya yang baru saja keluar dari penjara. Datang ke tempat itu ingin mencari tempat tinggal dan pekerjaan untuk bertahan hidup beberapa bulan di kota ini. Setidaknya setelah ia punya ongkos pulang ke Lampung. Awalnya Nathan mengira kalau ibu-ibu itu tidak lagi respect padanya lantaran mendengar ceritanya tadi. Ternyata ia salah. Si ibu malah membantunya carikan kerjaan. Ya ampun, kasihan banget sih, Pak. Semoga bapak beneran udah taubat dan menyesali perbuatan bapak. Saya punya kenalan pak, yang kemarin itu nyari sopir gitu. Bentar, saya telepon dulu ya orangnya. Masih butuh apa enggak? Si ibu itu tampak sibuk dengan haknya, sambil sesekali ngomong sendiri. Nah ini orangnya di sini, Neng. Apa bibi suruh ke toko kamu aja? Ucap wanita itu, memperhatikan Nathan. Ya sudah kalau gitu. Selesai berbincang dengan seseorang, ibu itu menutup sambungan teleponnya dan memberitahu Nathan agar datang ke toko kue milik keponakannya. Tapi ada baiknya kamu pangkas dulu deh rambutnya sama cukur tuh berwok, kumisnya juga. Biar enak dilihat. Usul wanita itu. Nathan ingin mengangguk. Terima kasih ya, Bu. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi ke ibu. Ia sangat bersyukur masih dipertemukan orang yang peduli terhadap nasibnya. Berada di dalam bui selama 5 tahun banyak pelajaran yang ia dapatkan. Jika mengingat kesalahannya yang dahulu, ia ingin menangis. Iya pak, keponakan saya ini suaminya lagi butuh supir buat antar jemput ke kantornya. Ucap perempuan itu memberitahu. Bapak nggak usah khawatir, mereka itu baik semua kok. Iya bu, sekali lagi terima kasih ya. Ya Allah Den, untung aja nggak dibawa sama bapak-bapak tadi. Ucap seorang supir pada anak majikannya. Jantung lelaki itu masih deg-degan jika ingat kejadian barusan. Saat si anak majikannya nyaris dibawa oleh orang tadi kenal. Apa sih menjali tuh? Bapak tadi nggak jahat, mau nolongin Giva kok. Protes anak itu sewot, lantaran si sopir meneriaki orang yang menolongnya tadi sebagai penculik. Bapak tadi mau nolongin Giva ambil ini. Sambil menunjukkan mainan robot-robotan mini yang dipegang. Kan kasihan bapaknya tadi. Serius, Den, orang tadi nggak jahat? Tanya si supir tadi. Melongo. Seketika ia menyesal, sudah berbuat zalim kepada orang tadi. Lantaran takut anak majikannya diculik. Dan tanpa mencari kebenarannya dulu, Jali langsung meneriaki si bapak tadi penculik. Ya Allah,
Mengjali nggak tahu, Den. Giva menghembuskan napasnya kasar, duduk menyender ke jok, sambil membayangkan nasib si bapak tadi. Gimana nasibnya ya? Bapak tadi, Meng. Kita putar balik aja ya, Den. Akhirnya si Jali putar balik untuk menghentikan amukan warga tadi. Tetapi saat sudah berada di depan sekolah tadi, keadaan di sana sudah sepi. Gerbang sekolah juga sudah tutup, lantaran semua penghuninya sudah pindah ke tempat les, yang letaknya tidak jauh juga dari sekolahan itu. Udah nggak ada orang, Den. Ya udah, kita balik aja, Meng. Sesampainya di rumah, Giva ceritakan kejadian tadi pada maminya. Cantika merasa bersalah lantaran masalah itu. Kasihan ya si bapak tadi. Iya, Mam. Besok Giva coba cariin di sekolah lagi ya, Mam. Ucap anak itu dengan gaya cadalnya. Iya, sayang. Selepas itu, Cantika menidurkan Giva ke kamarnya. Sambil menunggu waktunya Tegar pulang les, Cantika berbincang dengan Andira lewat telepon. Apa? Neisen udah bebas? Tanyanya untuk meyakinkan. Syok dengar kabar dari anak tirinya itu. Kita harus hati-hati. Rah, aku yakin dia akan balas dendam ke kita. Cantika buru-buru menutup panggilan teleponnya. Ia bergegas ganti pakaian dan meminta pada Lastri untuk menjaga Giva. Sore itu ia akan menjemput Tegar sendiri, lantaran ingat ucapan dari Andira tadi. Mengendarai mobilnya, Cantika sampai ke tempat les musik si Tegar. Ia datang sebelum waktunya Tegar pulang dan lebih memilih menunggu di depan gedung lesnya. Tak lama kemudian, anak-anak keluar. Tegar juga nampak berlari menuju ke mobilnya. Mami? Ucap anak itu sedikit terkejut melihat ia yang datang menjemput. Iya, sayang. Ini Mami. Yuk buruan masuk. Ajak Cantika, Tegar masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, mobil ia lajukan dengan pesat dan berbelok di sebuah minimarket terdekat. Sayang, beli susu dulu ya. Ajak Cantika masuk ke minimarket itu. Mereka belanja dan membeli beberapa keperluan rumah tangga. Saat mereka keluar lagi, si Tegar menunjuk toko kue di seberang sana. Mam, kata temen Tegar, es krim di sana enak loh. Anterin Tegar jajan yuk. Ajak Tegar menunjuk toko kue itu. Tegar pun terduit sendiri kok. Dikasih sama Kak Dila tadi pagi. Uang Tegar juga masih sisa yang dari sekolah. Ujar anak itu. Cantika tersenyum kecil. Ya sudah, ayo kita beli es krimnya. Cantika mengikuti kemauan anaknya. Jarang-jarang Tegar punya keinginan jajan, kalau nggak ingin sekali merasakan jajanan itu. Beda dengan Giva yang boros dan suka ngemil. Mereka masuk ke dalam. Kebetulan penjaga tokonya itu sedang melayani pembeli. Cantika langsung mencari freezer di toko itu. Tegar mau yang mana? Nah, coklat aja, Mam. Cantika mengambil 2 kotak es krim rasa coklat dan 2 kotak lagi rasa stroberi. Saat sedang asyik memilih, Tegar menghampiri seseorang untuk mengambilkan uangnya yang jatuh. Pak, uangnya jatuh, ucapnya. Lelaki itu menoleh, sesaat memperhatikannya.